Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia kepada kita semua. Kali ini saya Lukman SCMkom dari SMK Negeri 2 Pekanbaru ingin berbagi tentang kegiatan aksi nyata pada topik Merdeka Belajar, khususnya pada platform Merdeka Mengajar. Apa itu pendidikan dan apa tujuan pendidikan itu? Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota dalam masyarakat. Oleh karena itu, maka pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak itu sendiri. Ki Hajar Dewantara menganalogikan bahwa pendidik itu sebagai petani dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu adalah seperti biji atau tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Ada biji jagung, ada biji padi, ada juga biji kacang. Nah, bahwa petani tidak bisa merubah jagung menjadi kacang, petani tidak bisa merubah kacang menjadi padi. Yang bisa dilakukan adalah bagaimana petani mengupayakan bahwa jagung itu tumbuh sebagai jagung yang bermanfaat dan tumbuh subur. Kemudian begitu juga padi, bagaimana mengolah padi, memberikan pelayanan terhadap padi agar dia tumbuh sebagai padi yang subur dan bermanfaat. Nah, begitu juga kepada siswa. Siswa mempunyai passion sendiri, masing-masing mempunyai kodrat sendiri, kodrat alam sendiri. Tidak akan pernah guru bisa merubah siswa tersebut menjadi yang di luar kodratnya itu sendiri. Nah, untuk itu kita harus bisa melakukan sistem pembelajaran, sistem pendidikan yang sesuai dengan passion siswa itu sendiri. Juga Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidik itu sebagai pamong. Dalam proses menuntun, anak diberikan kebebasan, namun pendidik sebagai pamong telah memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Konsep inilah yang menentukan bahwa pendidikan itu akan berhasil nantinya menurut Ki Hajar Dewantara. Ada dua kodrat yang menentukan dalam perkembangan peserta didik tersebut. Yang pertama adalah kodrat alam dan yang kedua adalah kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada. Pendidikan anak sejatinya melihat kodrat diri anak dengan selalu berhubungan dengan kodrat zaman. Bila melihat dari kodrat zaman ini, pendidikan global menekankan kepada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21 dengan melihat kodrat anak Indonesia sesungguhnya. Maka teknologi sekarang sangat mempengaruhi perkembangan peserta didik, bahwa guru harus bisa mengimbangi perkembangan teknologi tersebut untuk memberikan pembelajaran yang terbaik kepada anak. Kemudian ada budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa, afektif sehingga menciptakan karya atau psikomotor, sehingga lengkaplah dalam pengetahuan itu ada kognitif, ada afektif dan ada psikomotor. Misalnya, sedih merupakan perpaduan harmonis antara cipta dan karsa, demikian pula bahagia. Guru tidak bisa bekerja sendiri, ada peran keluarga di situ. Keluarga menjadi tempat utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak,
untuk melatih kecerdasan budi pekerti, pembentukan watak yang individual. Alam keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan teladan, tuntunan, pengajaran dari orang tua. Keluarga juga dapat menjadikan tempat untuk berinteraksi sosial antara kakak dan adik, sehingga kemandirian dapat tercipta karena anak-anak saling belajar antara satu dengan yang lainnya dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Guru harus berkolaborasi dengan keluarga untuk melakukan peran bagaimana pendidikan itu berjalan dengan baik. Peran orang tua sebagai guru, penuntun, dan pemberi teladan menjadi sangat penting dalam pertumbuhan karakter baik anak. Sementara guru sebagai orang tua di sekolah juga diharapkan mampu memberikan peran sebagai teladan untuk pertumbuhan karakter baik anak. Sekian paparan saya tentang kurikulum merdeka, tentang merdeka belajar. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.